Selamat datang di video pembelajaran. Masih di tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Ayo kita membaca cerita Dayu dan si Mungil. Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah duduk kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus diri sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu, ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Dari cerita Dayu dan si Mungil, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Hak-hak kita ketika memelihara hewan. Yang pertama, bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, hilangnya rasa sepi, belajar bertanggung jawab, dan belajar mandiri. Kewajiban kita ketika memelihara hewan: memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan hewan peliharaan, memberikan kandang atau tempat tinggal yang baik, mengobati ketika hewan peliharaan kita sakit, dan memberikan kasih sayang dan perhatian. Dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan kita. Kewajiban: memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan hewan peliharaan, memberikan kandang atau tempat tinggal yang baik, mengobati ketika hewan peliharaan kita sakit, dan memberikan kasih sayang dan perhatian. Dampak bagi hewan: hewan menjadi sehat, hewan bersih dari kotoran dan kutu, hewan dapat hidup dengan baik, hewan menjadi sehat, serta hewan menjadi penurut. Dampak bagi lingkungan sekitar: tidak ada hewan yang berkeliaran mencari makan, lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan, lingkungan tertib, lingkungan tidak khawatir adanya penyakit menular dari hewan, serta lingkungan hidup damai berdampingan.
Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan kita. Kewajiban memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan hewan peliharaan, memberikan kandang atau tempat tinggal yang baik, mengobati ketika hewan peliharaan kita sakit, serta memberikan kasih sayang dan perhatian. Dampak bagi hewan. Hewan menjadi kelaparan dan haus. Hewan menjadi kotor dan tidak sehat. Hewan tidak bisa tidur dengan baik. Hewan menjadi sakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Hewan menjadi liar dan tidak terurus. Dampak bagi lingkungan sekitar. Menimbulkan suara berisik, dapat menimbulkan penyakit, hewan berkeliaran di mana-mana, dapat menularkan penyakit kepada manusia, serta dapat mengganggu ketentraman hidup. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Ayo mencoba. Dayu selalu memberi minum kucing peliharaannya setiap hari. Setiap kali memberi minum kucing peliharaannya, menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Jadi 5 dikali 3/4. 3/4 itu mendekati 1. Jadi dibulatkan menjadi 1. Sehingga menjadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Kesimpulan. Untuk menaksir perkalian pecahan dapat dilakukan menggunakan pecahan acuan, yaitu 0, 1/2, dan 1. Apabila nilai pecahan mendekati 0, maka dibulatkan ke bawah. Apabila pecahan mendekati setengah, maka dibulatkan ke setengah. Dan apabila pecahan mendekati 1, maka dibulatkan ke atas. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.